Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang pengenalan Visual Studio 2010. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan, kita siapkan dulu aplikasi-aplikasi aja yang harus kita install di laptop atau di PC kita. Yang pertama ada Power ISO. Nah, ini Power ISO gunanya untuk mengekstrak file master Visual Studio ya. Ini versi yang kita pakai 2010. Kemudian ada Visual Studio itu sendiri, nanti diekstrak menggunakan Power ISO filenya. Kemudian ada web server, kita menggunakan SAM. Ini versi 5.6. Kemudian ada MySQL Connector versi 667. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan antara web server SAM dengan Visual Studio-nya. Tapi untuk materi kita hari ini belum masuk ke database-nya dulu. Jadi untuk SAM kita abaikan dulu. Yang perlu kalian install Visual Studio sama Power ISO-nya dulu. Nanti kalau kita udah masuk ke materi database, baru kalian install SAM-nya. Kalau udah memiliki SAM ya nggak perlu diinstal lagi. Lanjut kita ke pengenalan Visual Studio-nya. Nah, di sini kita buka dulu Microsoft Visual Studio. Kita cari Microsoft Visual Studio. Nah, ini Microsoft Visual Studio 2010 kita buka. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Visual Studio ya. Menu-menunya seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Yang pertama, di sini kita akan bahas bagaimana cara membuat project baru di Visual Basic 2010. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, untuk membuat project baru, silahkan kalian klik menu File, kemudian pilih New Project. Kemudian kalian pilih Visual Basic. Nah, ini Visual Basic. Berikutnya pilih Windows Form Application. Lalu berikutnya di bagian name. Nah, ini kita rubah untuk nama aplikasi yang mau kita buat. Kita kasih nama apa? Misalkan latihan 1. Kita klik OK aja. Nah, ini merupakan tampilan interface dari Visual Basic 2010. Nah, di sini ada yang namanya menu bar. Nah, ini ada file, edit, view, project dan lain-lain, ini namanya menu bar. Lalu di sini ada yang namanya toolbar. Nah, ini yang berbentuk shortcut ya, perintah cepat. Kemudian di sini ada form design. Nah, ini tempat untuk meletakkan komponen-komponen toolbox-nya, taruhnya di sini. Lalu ada jendela toolbox. Nah, jendela toolbox tuh di sini. Nah, ini jendela toolbox-nya. Mulai dari button sampai ke bawah, ini merupakan komponen-komponen toolbox. Cara meletakkannya nanti tinggal, misalkan kita pakai button ya, tinggal diklik aja, masukkan ke form designer. Nah, seperti ini, tinggal klik, masukkan, seperti itu. Nah, delete dulu. Kemudian ada yang namanya ini jendela properties. Nah, ini jendela properties ya. Nah, jendela
Properties ini merupakan suatu jendela yang berfungsi untuk mengatur nilai properties dari masing-masing komponen yang akan digunakan. Contoh kayak misalkan button ya, kita masukkan di sini. Nah, nanti dia ada nilai-nilai yang harus kita atur. Misal seperti button 1, ini teksnya bisa kita rubah di bagian properties text. Nah, ini ada teks, kita hapus. Misal kita ganti jadi proses. Kita enter. Nah, maka di sini nama tombolnya akan berubah nama. Kemudian ada jendela Solution Explorer. Nah, ini Solution Explorer. Solution Explorer di sini merupakan suatu jendela yang berfungsi untuk menampilkan objek yang akan digunakan untuk membuat aplikasi. Seperti ada form. Nah, ini ada form, lalu ada kelas dan objek-objek lainnya. Nah, ini kan ada form 1 ya, maka di sini akan muncul form yang kita gunakan. Baik, untuk sekarang kita akan membuat contoh aplikasi ya. Ini kita hapus tadi untuk tombolnya. Kita bikin aplikasi sederhana. Aplikasi ini akan menampilkan nama pengguna pada title form yang akan ditampilkan tersebut. Tetapi sebelum ditampilkan, penggunaan akan mengisi input dialog terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, ini kita siapkan untuk formnya. Ini form desain sudah kita siapkan. Kita klik 2 kali form yang kita pakai. Kita klik 2 kali. Maka kita akan dimasukkan ke jendela coding. Jadi ini jendela desain ya. Kemudian yang sebelahnya ini jendela codingnya. Nah, di mana kita mengetikkan script. Nah, script codingnya kita ketikkan di antara private sub dan end sub. Nah, kita taruhnya di sini. Nah, cara lain untuk menampilkan jendela coding, kita bisa menekan tombol F7. Nah, ini view code. Baik, kita masukkan untuk script yang kita akan pakai. Kita buat variabelnya dulu dengan nama dim. Ini nama variabelnya nama, tipe datanya string. Nama sama dengan input box masukkan nama Anda. Terus me.text sama dengan selamat belajar di net ya. Plus nama.
Nah, penjelasan kode di atas pada baris yang pertama. Nah, ini ya baris yang pertama. Ini baris pertama. Baris pertama merupakan pembuatan sebuah kelas dengan nama form1. Nama dari sebuah kelas akan otomatis dibuat sesuai dengan nama file tersebut. Jika nama filenya form1.pb, nah ini ya form1.pb, maka nama kelasnya adalah form1. Sedangkan kata kunci public itu merupakan hak akses kelas. Nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya tentang OOP itu sendiri. Nah, baris kedua, nah ini baris kedua dan seterusnya. Baris kedua merupakan awal dari sebuah sub atau metode dengan nama formLoad. Nah, ini formLoad ini nama metodenya, yang juga sebagai event load terhadap form1 tersebut. Jadi ini selain nama metode juga nama event. Baris keempat, nah baris keempat 1, 2, 3, 4. Pada baris keempat merupakan deklarasi variabel nama dengan tipe data string. Nah, ini yang ini. Nah, ini merupakan deklarasi variabel. Nama variabelnya yaitu nama, tipe datanya yaitu string. Nah, variabel tersebut akan diberi nilai dengan data yang diinputkan dari input box. Nah, ini nilainya. Kemudian pada baris berikutnya, nah ini merupakan perintah untuk memberikan title untuk form1 tersebut yang diambil dari gabungan kata dan variabel nama. Nah, untuk menjalankan aplikasi pertama sangat mudah. Kalian tinggal menekan tombol F5 atau klik icon start debugging. Nah, ini ya, ini tombol start debugging atau dengan cara menekan tombol F5. Nah, ini keluar hasilnya seperti ini ya, kotak input. Masukkan nama Anda, misalkan Hairil Anwar. Kita klik OK. Maka nanti title formnya akan terisi otomatis. Selamat belajar VBNet ya, Hairil Anwar. Nah, sementara itu dulu untuk awal pengenalan dari VBNet. Nanti kita akan lanjut dengan latihan-latihan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi dan cara installnya bagaimana nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Sekian.